Selamat datang di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1311 Mimpi Buruk, bagian 2. Ya ampun, kalian bertiga miskin sekali. Kalian hanya punya beberapa pil obat. Sungguh mengecewakan. Hah, kamu punya banyak barang bagus. 37 fragmen dewa misterius dan 2 peta harta karun. Lumayan, sih, bagus banget. Astaga, kau benar-benar punya 56 pecahan dewa misterius. Luar biasa. Ceka. Sima Kong menyapu dan mengoceh bersamaan, dengan ekspresi yang kaya di wajahnya. Siapapun yang melihatnya, mereka akan tersenyum dan menganggapnya lucu. Akan tetapi, tindakan penuh sukacita itu tidak sedikit pun menghilangkan nuansa hikmat dan mematikan antara langit dan bumi. Terutama ketika Sima Kong mengambil harta karun itu dan Qin Nan melangkah maju dari kehampaan, Tudi, Fei Hong, Xiang dan yang lainnya yang telah jatuh ke dalam lubang besar di tanah, akhirnya tersadar dan meluapkan amarah. Duan Qing, kau berani sekali. Kau berani memburuku untuk kedua kalinya. Demi leluhur klan kita, aku bersumpah akan membuatmu membayar hutang darahmu dengan darah dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kaisar Tu menghabiskan seluruh tenaganya dan meraung ke langit. Duan Qing, mulai sekarang, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku. Duan Qing, kamu. Fei Hong dan Xiang, dengan mata mereka yang menyala-nyala dengan api, juga terus-menerus meraung. Dibandingkan dengan sebelumnya, mereka berdua bahkan lebih marah, karena termasuk kali ini, mereka telah dihancurkan oleh Duan Qing sebanyak 3 kali. Sebagai pemimpin klan muda dan tokoh dalam daftar Kaisar Bela Diri Jenius, kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Berhentilah bicara omong kosong kepadaku. Ekspresi Qin Nan tetap tidak berubah. Sebelum Fei Hong dan Xiang sempat menyelesaikan kata-kata mereka, ia mengayunkan pedang pemecah langit di tangannya. 9 aura pedang yang kuat dan luas turun, mencabik-cabik 9 sosok itu. 3 kali lagi tersisa. Menatap 9 lubang besar itu, Qin Nan menahan auranya, dan pedang pemecah langit berubah kembali menjadi lengan kanannya. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sebesar apapun amarah ketiga orang ini atau betapapun mereka ingin membunuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia hanya tahu bahwa ketiga orang ini telah melewati batasnya dan hampir melukai Jiang Bilan. Oleh karena itu, mereka bertiga harus membayar harganya apapun yang terjadi. Qin Nan, lanjutkan. Sima Kong, yang berdiri di samping, selesai menghitung harta karun dan melemparkan tas penyimpanan ke Qin Nan. Hei, kita baru saja mendapatkan beberapa peta harta karun lagi. Petanya tidak jauh dari tempat kita. Bagaimana kalau kita cepat ke sana sekarang? Baiklah, mari kita pergi ke sana. Kedua sosok itu sekali lagi berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke langit. Waktu berlalu dengan lambat, dan 5 hari berlalu dengan cepat. Selama 5 hari ini, Qin Nan dan Sima Kong terus pergi ke berbagai peta harta karun untuk mencari pecahan dewa misterius. Jumlah total pecahan Swanson di tubuh Qin Nan kini mencapai 230. Namun, tidak seperti terakhir kali, hingga hari kelima, Tudi, Fei Hong dan Xiang tidak muncul, seolah-olah mereka telah menghilang sepenuhnya. Berdengung. Pada saat ini, suara dengungan samar terdengar dalam pikiran Qin Nan. Suara ini sebenarnya datang melalui tubuh fisiknya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di aliansi anti surga. Sima Kong, aku akan kembali ke aliansi anti surga dulu. Kau tunggu aku di sini. Qin Nan berkata demikian dalam hatinya, lalu memberikan beberapa instruksi kepada Sima Kong, menyiapkan formasi untuknya, mengaktifkan kunci kuno, dan menghilang di tempat. 2 napas kemudian, di aula besar dalam aliansi anti surga, Qin Nan, yang sedang duduk bersila, bergerak sedikit dan matanya perlahan terbuka. Begitu ia membuka mata, tanpa sadar ia menggerakkan pupil kirinya dan mengamati seluruh ruangan. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, indera spiritualnya menyelidiki tokennya. Suara dengungan tadi adalah suara seseorang yang tengah mengirimkan pikiran suci kepadanya. Qin Nan, Patriark Muda Klan Darah, Kaisar Darah, telah tiba di aliansi anti surga. Silakan datang ke istana anti surga segera untuk mengobrol. Suara Kaisar Guiwu terdengar perlahan. Kaisar Suewen. Qin Nan mengangkat alisnya sedikit, berpikir sejenak, dan terbang keluar aula. Sejauh pengetahuannya, Kaisar Naskah Darah ini adalah yang kedua setelah Tang Qingsan dalam daftar Kaisar Bela Diri Jenius. Kalau begitu, mengapa tidak bertemu dan melihat apa yang ditawarkan Kaisar Berdarah ini? Begitu ia terbang keluar dari aula, Qin Nan melihat bahwa aliansi anti surga kini berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang bolak-balik di langit, dan suasananya sangat meriah. Jika terakhir kali hanya mulai memperlihatkan tanda-tanda sebuah sekte teratas, maka kini aliansi anti surga telah sepenuhnya memiliki momentum sebagai sekte teratas. Aku ingin tahu seperti apa situasinya saat kita menyerang Nantianmen. Sebuah ide terlintas di benak Qin Nan, dan dia melangkah ke istana anti surga. Di dalam aula, orang dapat melihat bahwa Kaisar Guiwu, Kaisar Dongku, dan kaisar besar lainnya dari 3 klan kuno hampir semuanya hadir. Di hadapan para kaisar dan raksasa ini, terdapat anggur spiritual dan berbagai hal lainnya.
Mereka minum dan mengobrol satu sama lain, dan suasananya cukup harmonis. Itu kaisar berdarah? Kinnan menatap seorang pemuda. Saya melihat pemuda berjubah hitam ini, bermata merah darah. Ada energi darah yang besar dan kuat di tubuhnya, yang bergulung-gulung dan bergerak, membuat orang-orang merasakan jantung berdebar kencang. Namun, yang agak aneh adalah meskipun Kaisar Sue Wen, Kaisar Lin Yan, dan Kaisar Lei Hao telah berusaha menutupi ekspresi mereka masih sedikit jelek, dan ada jejak kesuraman di antara alis mereka yang tidak dapat dihilangkan. Pada saat ini, semua kaisar dan raksasa yang hadir merasakan kehadiran Kinnan, dan banyak dari mereka menoleh dan melihat ke arah Kinnan. Tuan Sue Wen, ini Tuan Kinnan. Kaisar Guiwu berbicara terlebih dahulu dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. Haha, ini Kinnan, satu-satunya anggota aliansi anti surga yang menjadi wakil kepala istana aliansi anti surga hanya dengan alam leluhur bela diri. Dia sungguh luar biasa. Kaisar Lei Hao mencibir, dan semua orang yang hadir dapat dengan jelas mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Kaisar Lin Yan, yang berdiri di samping, mendengus dingin, dan gumpalan aura pembunuh terpancar darinya tanpa ada yang bisa disembunyikan. Di alam dewa mendalam, mereka dibunuh 3 kali oleh Duan King sialan itu, menyebabkan mereka membuang banyak material dan harta langka. Tentu saja, suasana hati mereka sedang sangat buruk. Melihat Kinnan sekarang, tentu saja dia tidak memiliki ekspresi yang baik. Jika aliansi anti surga tidak menetapkan bahwa kekerasan tidak diperbolehkan tanpa izin, mereka berdua mungkin akan bertarung dan membunuh Kinnan. Kinnan, ya. Aku beri kau waktu 10 napas untuk memikirkannya. Jika kau menyerahkan posisi wakil kepala istana, aku akan mengampuni nyawamu. Kaisar Sue Wen menatap Kinnan dengan acuh tak acuh, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh aula sedikit bergetar. Kaisar Sue Wen, kamu. Ekspresi Kaisar Guiwu dan lainnya sedikit berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar tulisan darah ini akan bersikap begitu lancang. Akan tetapi, yang tidak diketahui Kaisar Guiwu dan yang lainnya adalah bahwa Kaisar Sue Wen pada dasarnya adalah orang yang kejam, dan setelah dibunuh oleh Duan King 2 kali, suasana hatinya menjadi sangat buruk. Kini setelah mereka melihat Kinnan, yang telah mengambil alih posisi wakil kepala aula klan mereka tentu saja tidak mau repot-repot bicara omong kosong dan langsung mengancamnya. Lagi pula, di hati Kaisar Sue Wen, Kinnan tidak berbeda dengan seekor semut. Selamatkan hidupku? Kinnan tertegun sejenak, dan senyum diam mengembang di bibirnya. Saya sangat penasaran. Apakah kamu, klan darah, Lin Yan, dan Lei Hao semuanya sakit jiwa? Bab 1312 pengejaran ketiga seluruh aula menjadi sunyi senyap saat itu. Karena tidak seorang pun menyangka Kinnan berani berbicara seperti ini. Apa katamu? Anda? Segera setelah itu, Kaisar Sue Wen, Kaisar Lin Yan, Kaisar Lei Hao dan lebih dari selusin kaisar dan raksasa dari 3 klan kuno semuanya bereaksi dengan cahaya dingin di mata mereka. Selamat tinggal semuanya. Kinnan melambaikan tangan kepada Ghost Warrior Emperor dan yang lainnya, lalu berbalik dan terbang keluar. Pada saat ini dan dalam situasi saat ini, mustahil bagi sekelompok orang ini untuk bertindak. Dalam hal ini, mereka tidak perlu tinggal di tempat ini sedetik pun. Awalnya, dia datang ke sini hanya untuk melihat gaya patriark muda dari klan darah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Teks darah ini tidak hanya sombong, tetapi juga langsung mengancam begitu dia membuka mulutnya, dan sangat mendominasi dan sombong. Hal ini membuat Kinnan terdiam. Mengapa para leluhur muda dari 3 klan kuno semuanya memiliki kepribadian seperti itu? Kalau saja dia tahu hal ini, dia mungkin tidak akan membuang-buang waktunya datang ke sini. Kinnan ini sungguh sombong. Itu sama sekali tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tak lama kemudian, teriakan-teriakan terdengar di aula anti surga. Akan tetapi, para kaisar dan raksasa besar itu hanya berbicara saja dan tidak mengejar mereka. Baiklah, bagus sekali. Sejak kapan seorang leluhur bela diri biasa berani berbicara seperti ini kepadaku? Lin Yan, Lei Hao, dan Kinnan ini, jika dia berani meninggalkan aliansi anti surga, dia akan langsung dihancurkan. Kaisar Sue Wen memiliki ekspresi muram di wajahnya dan berbicara melalui transmisi suara. Itu wajar. Kaisar Lin Yan dan Kaisar Lei Hao juga memiliki pandangan dingin. Meskipun mereka bertemu dengan Duan King yang sangat arogan di ruang Swanson akhir-akhir ini, yang telah membunuh mereka beberapa kali, Duan King ini setidaknya memiliki kekuatan yang jauh melampaui Kaisar tingkat ke-7 biasa. Bagaimana dengan Kinnan? Tak ada apa-apa, hanya seorang martial ancestor yang telah melampaui kaidah bela diri, tak ada bedanya dengan seekor semut. Berdengung. Pada saat ini, sebuah token khusus muncul di cincin penyimpanan Kaisar Sue Wen, Kaisar Lin Yan, dan Kaisar Lei Hao, dan bersinar dengan cahaya redup. Sue Wen, Kinnan ini cuma badut. Kita bisa menghadapinya kapan saja. Karena para tetua sudah mengirim pesan, mereka pasti sudah tiba. Ayo kita mulai. Kaisar Lei Hao segera mengirim pesan. Baiklah, rekan-rekan Taois, saya masih ada urusan, jadi saya cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Kaisar Sue Wen menanggapi, berdiri, menatap semua orang yang hadir dan berkata.
Semua kaisar dan raksasa yang hadir mengangguk. Di sisi lain, Kaisar Guiwu dan yang lainnya tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi mereka mengepalkan tangan, membungkuk, dan pergi satu demi satu. Sebuah pesta baru saja bubar. Ayo pergi. Kaisar Suewen, Kaisar Linian dan Kaisar Lei Hao saling memandang, dan mereka bertiga segera berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang menuju istana besar. Tentu saja, semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan Qin Nan. Setelah Qin Nan meninggalkan istana anti surga, dia kembali ke istananya sendiri, mengeluarkan kunci kuno, masuk kembali ke ruang Swanson, dan pergi ke tempat Si Makong berada. Namun, yang tidak diketahui Qin Nan adalah yang ada di sebelah istananya. Penatua pembunuh darah, Penatua Taoyan, Penatua Lei Yuan, Kaisar Suewen, Kaisar Linian, dan Kaisar Lei Hao baru saja memasuki istana dan, melihat ketiga sosok di istana, mereka segera membungkuk hormat. Hanya 3 sosok ini yang terlihat. Meskipun mereka telah menahan momentum, aura mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar masih mengalir di tubuh mereka, seolah-olah dapat menghancurkan dunia selama diaktifkan. Ketiga orang ini adalah tetua tertinggi dari klan darah, klan api, dan klan petir. Kultivasi mereka telah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Agung. Mereka dianggap sebagai raksasa teratas di seluruh benua Changlan. Sekarang aku agak penasaran, siapa Duan King ini? Bagaimana dia bisa membuat kalian bertiga membuat keributan sebesar ini? Penatua Suesa tersenyum tipis. Benar saja, ini adalah rencana balas dendam Kaisar tertulis darah dan kedua rekannya. Jika Duan King berani membunuh mereka lagi kali ini, mereka akan membuat Duan King membayarnya dengan darah. Tentu saja, jika Duan King tidak datang, mereka juga dapat meminta tetua tertinggi untuk menyelidiki tubuh kemauan seni bela diri mereka untuk melihat apakah ada yang telah dilakukan untuk mencegah masalah di masa mendatang. Waktunya hampir habis, ayo kita pergi ke Swanson Space sekarang. Penatua Taoyan dan Penatua Lei Yuan keduanya mengerutkan kening. Sebagai raksasa tingkat ke-9 Kaisar Agung, mereka terus berjuang untuk mencapai tingkat ke-10 Kaisar Agung. Waktu tentu sangat berharga. Jika bukan karena Lin Yan dan Lei Hao, yang merupakan pemimpin klan muda, mereka pasti tidak akan datang. Bagus. Kaisar Suewen, Kaisar Lin Yan, dan Kaisar Lei Hao semuanya mengeluarkan kunci kuno dan menguji tekad seni bela diri mereka ke dalamnya. Pada saat yang sama, di angkasa Swanson, di jurang, di gurun. Hah, ketiga orang itu muncul. Mata Si Makong tiba-tiba berbinar. Apakah itu muncul? Mata Qin Nan sedikit menyipit, dengan cahaya dingin samar melintas di dalamnya. Tidak, ada yang salah. Ada aura berbahaya yang terpancar dari jimat itu. Artinya, ketiga orang ini ditemani oleh seorang kaisar tingkat atas. Si Makong tiba-tiba menemukan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Raksasa teratas Kaisar Agung? Qin Nan mengerutkan kening. Ya, ketiga jimat yang kusuntikkan ke tubuh mereka sangat misterius. Bukan hanya tidak bisa dideteksi oleh orang lain, tapi mereka juga bisa merasakan aura mereka yang berada di atas tingkat ke-8 Kaisar Agung. Si Makong menenangkan dirinya dan menjelaskan. Begitu. Sepertinya mereka bertiga mengundang orang yang kuat. Kalau begitu, mari kita tunggu dengan sabar. Saya punya kesabaran. Bibir Qin Nan sedikit melengkung, dan aura tak terlihat terpancar dari tubuhnya, seperti pembunuh misterius yang tersembunyi di kehampaan tak berujung. Hei. Si Makong tidak dapat menahan tawa. Tudi, Fei Hong dan Siang telah menyiapkan rencana yang bagus, tetapi mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa jimat yang disuntikkan ke tubuh mereka juga dapat mendeteksi napas orang-orang kuat di sekitar mereka. Saat ini, di ruang Swanson, kota kuno Taya. Murid langit terbakar api emas. Mata darah bunga berjuta-juta. Teknik induksi petir. Ketiga tetua, Suesa, Taoyan, dan Lei Yuan, yang baru saja terbangun, langsung bertindak. Suesa menggunakan teknik pupil yang mengerikan, sementara Lei Yuan melepaskan guntur aneh yang menembus tubuh Kaisar Lei Hao. Tidak masalah. Setelah menyelidiki selama sekitar puluhan napas, ketiga tetua, Suesa, Taoyan dan Lei Yuan, menahan aura mereka dan berbicara. Panggilan. Suewen, Lin Yan dan Lei Hao segera menghela napas lega. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada tubuh mereka, itu akan benar-benar mengerikan. Kalian bertiga harus meninggalkan kota kuno Taya sekarang. Kalian bisa pergi ke tanah harta karun manapun. Kita bertiga akan bersembunyi di kehampaan. Begitu Duan King datang, kita bisa menangkapnya dan membunuhnya. Tetua Suesa berkata perlahan. Permisi, Tetua. Suewen, Lin Yan dan Lei Hao buru-buru membungkuk dan berkata. Ketika ketiga tetua tertinggi bersembunyi di kehampaan di sekitar mereka, mereka bertiga merasa lebih percaya diri dan terbang keluar kota. Bab 1313 belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, Suewen, Lin Yan dan Lei Hao pergi ke tanah harta karun dan secara tak terduga memperoleh sejumlah besar pecahan Swanson. Namun, yang membuat mereka bertiga sangat kecewa adalah Duan King tidak datang untuk membunuh mereka kali ini. Dengan tingkat kultivasi kita, Duan King tidak mungkin tahu keberadaan kita. Sekarang, dia belum datang seharian,
yang membuktikan bahwa dia tidak bisa lagi mendeteksi lokasimu. Masalah ini berakhir di sini. Sosok penatua Bloodkill perlahan muncul dari kehampaan dan berkata tanpa ekspresi. Kami pergi dulu. Tetua Taoyan dan Tetua Lei Yuan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh saat sosok mereka berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang menakjubkan dan tenggelam ke langit. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Mereka tentu saja tidak senang karena telah membuang-buang waktu seharian. Duan King sialan ini sebenarnya cukup beruntung. Ekspresi wajah Kaisar Sui Wen sangat jelek. Penuh kebencian. Kaisar Lin Yan dan Kaisar Lei Hao sangat tidak bersedia. Kali ini, kami menghabiskan banyak uang untuk memasang jaring ketat ini, tetapi kami gagal menangkap Duan King. Jadi, kapan kami harus menunggu untuk menangkap Duan King lain kali? Sudahlah. Masalah ini hanya bisa berakhir di sini untuk saat ini. Namun, tidak perlu berkecil hati. Kita tentu bisa mencapai puncak Kaisar Agung di masa depan. Dengan begitu, pasti akan ada kesempatan untuk bertemu Duan King lagi. Kaisar Sui Wen menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Hanya bisa seperti ini. Kaisar Lin Yan dan Kaisar Lei Hao juga menarik napas dalam-dalam. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Perasaan krisis yang teramat kuat muncul di hati Kaisar Sui Wen, Kaisar Lin Yan, dan Kaisar Lei Hao, menyebabkan wajah ketiganya berubah drastis. Lama tidak bertemu, kalian bertiga. Hanya terdengar suara samar-samar, dan dalam kehampaan, sosok Qin Nan dan Sima Kong perlahan berjalan keluar dan berjalan menuju ketiga orang itu selangkah demi selangkah. Duan King. Ketika Kaisar Sui Wen, Lin Yan, dan Lei Hao melihat pemandangan ini, mereka merasa seolah-olah telah melihat keberadaan yang sangat mengerikan. Kulit kepala mereka meledak dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia tidak dapat mendeteksinya? Mengapa Duan King ada di sini sekarang? Apakah ini suatu kebetulan? Mati. Qin Nan terdiam, sosoknya melesat, dan niat destruktif yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung tinjunya, menghantam ketiga orang itu. Niat tinju yang agung dan luas itu langsung menenggelamkan sosok ketiga orang itu. Duan King, kamu, Sui Wen, Lin Yan, dan Lei Hao menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, mereka menjerit dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hehe, ketiga orang ini pasti benar-benar tercengang setelah kembali ke dunia nyata. Sima Kong memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan tawa. Ayo pergi, masih ada 2 kali lagi. Qin Nan menggelengkan kepalanya, lalu dengan cepat tubuhnya dipeluknya Sima Kong dan lenyap dari tempatnya. Seperti dugaan Sima Kong, Kaisar Sui Wen, Lin Yan, dan Lei Hao terbangun di aliansi anti surga, memuntahkan lebih dari selusin aliran darah, dan setelah napas mereka melemah, mereka semua tercengang. Karena semua yang terjadi sungguh luar biasa. Jika itu suatu kebetulan, apakah ada kebetulan yang sempurna di dunia ini? Kalau bukan suatu kebetulan, mengapa ketiga tetua agung tidak menemukan apapun saat mereka memeriksa tubuh mereka? Mengapa ketiga orang ini berhasil menghindari 3 tetua tertinggi? Mungkinkah Duan King dapat meramalkannya? Itu tidak mungkin. Sialan. Aku masih tidak percaya. Ayo cepat pulihkan tekad bela diri kita dan minta tetua tertinggi menemani kita ke alam Swanson. Kali ini, biarkan tetua tertinggi menemani kita selama 3 hari. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh Duan King ini. Setelah Kaisar Tulisan Darah mengumpat dengan keras, wajahnya berubah ganas dan sedikit histeris. Darah di tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagus. Kaisar Lin Yan dan Kaisar Lei Hao berada dalam kondisi yang sama. Sebagai patriark muda dari 3 klan kuno, mereka tentu tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, hal ini membangkitkan kekerasan di hati mereka, membuat tindakan mereka terasa seperti kegilaan. Segera setelah itu, mereka bertiga memberi perintah secara bersamaan untuk mendatangkan segala macam material langka dan berharga. Setelah dihancurkan 3 kali berturut-turut, hati kekaisaran Sui Wen, Lin Yan, dan Lei Hao semuanya mengalami trauma berat. Kali ini, selain mengonsumsi lebih banyak harta langka, pemulihannya memakan waktu 7 hari penuh. 7 hari kemudian, Sui Wen, Lin Yan dan Lei Hao sekali lagi memanggil 3 tetua Suesa, Taoyan dan Lei Yuan dan memasuki kembali ruang Swanson. Namun, Sui Wen, Lin Yan, dan Lei Hao dipenuhi dengan niat membunuh saat pertama kali memasuki ruang Swanson, tetapi seiring berjalannya waktu, hati mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Sudah lama sekali, mengapa Duan King belum datang? Tak lama kemudian, hari ketiga pun berlalu, dan Duan King masih belum juga terlihat. Kali ini, 3 tetua agung, Suesa, Taoyan, dan Lei Yuan, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mereka memarahi mereka dengan keras dan langsung pergi. Duan King ini, Sui Wen, Lin Yan dan Lei Hao semuanya merasa sangat tertekan. Awalnya dia berniat membunuh, tetapi kali ini penggerebekan itu gagal lagi. Ini juga membuat mereka merasa sedikit bingung. Apakah itu benar-benar suatu kebetulan terakhir kali? Lama tidak bertemu, kalian bertiga. Namun,
pada saat ini, sebuah suara yang sangat familiar bagi mereka terdengar di telinga mereka. Para patriark muda dari klan darah, klan api, dan klan petir, serta 3 orang dalam daftar kaisar bela diri jenius, Sue Wen, Lin Yan, dan Lei Hao, semuanya bergidik ngeri saat ini. Selain keterkejutan, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Duan King, kamu. Ketiganya tanpa sadar mundur selangkah. Meskipun mereka sangat enggan mengakuinya, pada titik ini, dengan pengetahuan mereka secara alami memahami segalanya secara instan. Duan King tidak hanya mengetahui lokasi mereka, tetapi juga mengetahui siapa yang ada di sekitar mereka. Ia bagaikan hantu yang selalu mengintai di sekitar mereka. Saat ketiga tetua agung ada di sekitar, dia mengintai, dan saat ketiga tetua agung pergi, dia menampakkan taringnya yang dingin. Mati. Bersamaan dengan suara yang amat akrab ini, Sue Wen, Lin Yan, dan Lei Hao semuanya merasakan dengan sangat jelas bahwa tubuh seni bela diri mereka telah hancur sekali lagi. Sue Wen dihancurkan 4 kali, dan Lin Yan serta Lei Hao dihancurkan 5 kali. Ini mungkin satu-satunya kasus yang terjadi berkali-kali di seluruh kawasan Swanson. Kebanyakan orang dihancurkan 4 atau 5 kali dalam setahun, dan tidak ada seorang pun yang pernah dihancurkan 4 atau 5 kali dalam lebih dari setengah bulan. Bab 1314 Istana Kuno Jiwa Naga. Kehancuran ini tidak hanya membawa kerusakan fisik pada 3 pemimpin klan muda, Sue Wen, Lin Yan, dan Lei Hao, tetapi juga kerusakan mental, yang sepenuhnya menghilangkan histeria dan kegilaan yang sebelumnya mereka pendam. Karena mereka bertiga tidak pernah membayangkan bahwa di ruang Swanson, Duan King benar-benar menguasai metode mengerikan seperti itu. Sekalipun mereka adalah ketua klan muda dan seorang kaisar bela diri yang jenius, dan dapat meminta bantuan tetua tertinggi, apa gunanya? Menghadapi metode Duan King, mereka hanya bisa pasrah menerima pukulan. Lagi pula, bahkan mereka pun tidak bisa membiarkan tetua tertinggi melindungi mereka sepanjang waktu. Pukulan semacam ini berlangsung selama 10 hari, dan baru setelah mereka bertiga mendapatkan kembali kemampuan bela dirinya, mereka merasa sedikit lebih baik. Sue Wen, Lin Yan, dan Lei Hao berdiskusi lama sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruang Swanson untuk melihatnya. Mereka berani masuk kali ini karena mereka percaya bahwa metode yang menantang surga untuk mengetahui lokasi lawan dan orang-orang kuat di sekitar lawan tidak dapat digunakan berkali-kali di ruang Swanson. Jika bisa digunakan berkali-kali, maka Duan King dan yang lainnya bisa memburu siapa saja yang mereka mau, bukan? Hal seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi di ruang Swanson. Jadi, mereka membuat taruhan yang salah. Kurang dari setengah hari setelah memasuki ruang Swanson, Sue Wen, Lin Yan, dan Lei Hao, yang baru saja menghela napas lega, mendengar suara yang familiar itu lagi dan sekali lagi dihancurkan oleh tekad seni bela diri yang familiar itu. Kehancuran ini benar-benar mengejutkan ketiga patriark muda klan Sue Wen, sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani menginjakkan kaki di ruang Swanson selama 2 bulan berikutnya sampai mereka menerima jimat penyelamat hidup yang diberikan oleh ayah mereka. Dan kemudian mereka berani masuk lagi. Demikian pula, nama Duan King telah menebarkan bayangan di hati mereka bertiga. Meskipun kebencian masih ada, hasrat balas dendam telah terhapus hingga hanya tinggal jejak. Tentu saja, ini semua adalah cerita kemudian dan tidak layak disebutkan. Pada saat ini, di ruang Swanson, di jurang. Setelah Qin Nan menghancurkan Tudi, Fei Hong, Xiang dan lainnya untuk terakhir kalinya, dia merasa jauh lebih baik dan niat membunuhnya berangsur-angsur mereda. Sima Kong, di sisi lain, agak enggan. Meskipun awalnya ia tidak ingin memburu 3 kaisar dan raksasa agung, ia kemudian menyadari bahwa memburu kaisar dan raksasa agung dengan asal-usul yang menakjubkan ini cukup menarik. Sayang sekali, jimat ini hanya berfungsi 5 kali. Akan lebih bagus lagi kalau bisa berfungsi 5 kali lagi. Sima Kong tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Baiklah, ayo kita pergi ke lokasi yang ditunjukkan pada peta harta karun yang ditinggalkan oleh tuanmu, kata Qin Nan sambil tersenyum tipis. Sekarang perburuan telah usai, langkah selanjutnya adalah melanjutkan pencarian pecahan-pecahan dewa misterius. Hingga saat ini, ia telah mengumpulkan total 350 keping fragmen Swanson. Bagi kaisar dan raksasa biasa, jumlah ini mungkin sangat besar, tetapi masih jauh dari 999 keping. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Berdengung. Di lautan kesadaran Qin Nan, cermin perunggu yang telah lama terdiam mulai memancarkan cahaya kuno, seolah-olah ada kekuatan luar biasa dari yang tidak diketahui yang memberkatinya dan membuatnya hidup kembali. Ini. Wajah Qin Nan membeku. Ada apa? Melihatnya seperti itu, Sima Kong langsung bertanya. 1 bulan telah berlalu. Sekarang aku akan membuka area terlarang untukmu. Suara dingin wanita misterius itu bergema di benak Qin Nan. Segera setelah itu, cahaya kuno yang mengerikan meledak dari cermin perunggu, bagaikan naga yang tak tertandingi, meraung dan menghilang ke langit. Ke segala arah, kehampaan ratusan mil bergetar, dan hutan di bawahnya tersapu badai yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster yang ditransformasi oleh kehendak seni bela diri sangat ketakutan, merangkak di tanah dan gemetar. Ini. Sima Kong, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi sangat pucat karena tekanan tadi begitu mengerikan.
Jika dia tidak memiliki segel kaisar untuk melindunginya, pikirannya pasti sudah hancur. Area terlarang ini disebut Istana Kuno Jiwa Naga. Ingat peta ini. Dengannya, kalian bisa mengabaikan semua bahaya dan langsung memasuki bagian terdalamnya. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, peta kuno berbentuk naga, yang digambar oleh kekuatan misterius, melayang keluar dari cermin perunggu dan jatuh ke lautan kesadaran Kinnan. Istana Kuno Jiwa Naga, terima kasih banyak. Kinnan kembali sadar dan segera berterima kasih padanya. Dia tidak menyangka kali ini wanita misterius itu tidak hanya membantunya membuka area terlarang, tetapi juga memberinya metode untuk memasuki area terlarang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat banyak tenaga. Namun, seperti biasa, cermin perunggu itu terdiam, seolah tidak mendengar ucapan terima kasihnya. Kinnan, apa itu tadi? Sima Kong kembali tenang setelah beberapa lama dan bertanya dengan gagap. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, sebaiknya kita tidak membahasnya sekarang. Seseorang baru saja membantu kita membuka Istana Kuno Jiwa Naga dan memberi kita peta untuk memasukinya. Tapi tahukah kau di mana Istana Kuno Jiwa Naga ini? Mulut Kinnan berkedut sedikit. Ini memang gaya Bronze Mirror. Dia melakukan segalanya, tapi tidak memberitahu kita di mana area terlarangnya. Astaga, Istana Jiwa Naga sudah buka? Dan ada peta untuk masuk? Sima Kong kembali sadar dalam sekejap, dan ketakutan yang baru saja dirasakannya sirna dari benaknya, digantikan oleh wajah penuh kegembiraan. Istana Kuno Jiwa Naga, itulah tempat yang bahkan membuat kaisar pencuri tua itu ngiler. Yang lebih penting lagi, mereka juga memiliki peta yang mengarah langsung ke dalam. Tahukah kamu, hal paling berbahaya dari area terlarang seperti ini adalah larangan tersembunyi dan niat membunuh. Jika kamu bisa menghindarinya, harta, warisan, di dalamnya akan berada dalam jangkauanmu, kan? Pada saat ini, mutasi terjadi lagi. Sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di telinga Kinnan dan Sima Kong. Di ruang Swanson, area terlarang peringkat ke-12, Istana Kuno Jiwa Naga, kini telah dibuka. Semua rekan tahu dapat pergi ke sana dan menghancurkan 15 pecahan Swanson untuk mendapatkan peta menuju Istana Kuno Jiwa Naga. Suara itu milik Pak Tua Taya. Kinnan tampak bingung. Dia tidak menyangka kalau Pak Tua Taya akan mengirim pesan langsung kepadanya. Dari perspektif ini, bukankah pembukaan Istana Kuno Jiwa Naga akan memberitahu semua kaisar dan raksasa di ruang Swanson? Lalu, apa daerah terlarang ke-12? Sima Kong menyadari keraguan Kinnan dan segera berkata, Kinnan, aku yakin kamu tahu bahwa alam Swanson terbagi menjadi alam Tianyuan, kan? Ya, aku tahu itu. Kinnan mengangguk sedikit. Di alam surga, terdapat total 30 area terlarang dengan berbagai ukuran. Setiap kali area terlarang dibuka, dimensi dewa misterius akan memberitahu semua kaisar dan raksasa agung. Saat ini, kota kabut peringkat ketiga, laut jalan kuno peringkat ke-8, dan kota hantu peringkat ke-17 telah dibuka. Banyak kaisar dan raksasa hebat ada di antara mereka. Semua area terlarang ini berisi barang-barang yang sangat berharga. Kalau tidak, mereka tidak akan menarik begitu banyak kaisar dan raksasa hebat. Sima Kong menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Kinnan mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak cara di ruang Swanson. Tampaknya apa yang disebutkan pada slip giok itu hanyalah hal-hal yang paling mendasar. Sekarang semua orang tahu tentang pembukaan Istana Kuno Jiwa Naga. Aku yakin banyak orang akan bergegas ke sana. Ayo kita bergegas juga. Kinnan berbicara, mengeluarkan 15 keping pecahan Swanson, menghancurkannya satu persatu, dan peta spiritual kuno berevolusi di depan mereka. Bab 1315 para kaisar tiba berjalan. Kinnan melirik peta itu dan mengingatnya dalam hati. Rasa kehancuran menyapu dirinya, menyelimuti Sima Kong. Bagaikan pedang dewa yang tak tertandingi, pedang itu menancap ke langit. Pada saat yang sama, ketika berita dibukanya Istana Kuno Jiwa Naga sampai ke telinga setiap kaisar dan raksasa, banyak dari mereka tidak ragu-ragu, menghancurkan pecahan dewa misterius, dan menuju ke sana. Ada pula kaisar-kaisar dan raksasa-raksasa yang menakutkan yang membuka mata mereka setelah sekian lama, dan mengeluarkan aura setinggi langit yang menghilang ke angkasa. Tidak hanya itu, para kaisar dan raksasa yang belum berada di ruang Swanson dan berada di berbagai bagian benua Changlan, setelah mendengar berita itu, dengan cepat menyerahkan urusan di tangan mereka dan memasuki ruang Swanson. Badai besar dan tak terlihat tengah terbentuk secara diam-diam. Waktu berlalu dengan lambat. Karena Kinnan dan yang lainnya tidak jauh dari Istana Kuno Jiwa Naga, mereka hanya butuh 2 jam untuk berhenti. Di hadapannya, ia melihat lautan keemasan yang luas. Di tengah lautan, sebuah kuil tau berwarna ungu keemasan menggantung. Di sekeliling kuil tau itu, gumpalan udara ungu menggantung, dan kekuatan naga bergulung ke segala arah, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Kinnan mengaktifkan pupil kirinya dan menatap ke depan. Secercah cahaya tiba-tiba melintas di wajahnya. Di kuil tau ini, kini terdapat total 83 aura, termasuk 3 kaisar agung tingkat ke-9, 12 kaisar agung tingkat ke-8, 18 kaisar agung tingkat ke-7, dan 24 kaisar agung tingkat ke-6.
Sisanya adalah orang-orang dari tingkat kelima hingga kedua Kaisar Agung. Di antara mereka, tidak ada seorang pun yang berada di tingkat pertama Kaisar Agung, dan hanya ada 3 orang yang berada di tingkat kedua dan ketiga Kaisar Agung. Mari kita lihat dojonya dulu. Qin Nan kembali sadar, menarik napas dalam-dalam dan terbang ke dojo ungu emas. Begitu dia melangkah, sesuatu yang aneh terjadi. Di Dragon Palace Dojo, kekerasan tidak diperbolehkan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihancurkan. Tunggulah dengan tenang. Ketika saatnya tiba, tempat ini akan dibuka. Sebuah suara kuno dan agung perlahan bergema di benaknya. Meskipun hanya beberapa kata, suara itu memberi orang rasa tertekan yang luar biasa. Qin Nan segera mendongak dan melihat bayangan ungu melayang di depan dojo, memancarkan kekuatan naga yang mirip dengan Kaisar Naga, naga perang ungu emas kuno. Akan tetapi, sosok ungu ini tampak lebih misterius daripada Kaisar Naga, dan tingkat kultivasinya yang sebenarnya tidak mungkin ditembus. Jelaslah, sosok ungu ini adalah sosok yang seperti penjaga. Bukankah sudah waktunya untuk membukanya? Qin Nan membungkuk pada bayangan ungu dan melihat sekeliling. Karena belum dibuka, mari kita amati kaisar dan raksasa sekarang. Pada pandangan ini, Qin Nan tertarik oleh 2 raksasa tingkat keempat Kaisar Agung. Nama tahu kedua orang ini masing-masing adalah penguasa dunia dan lautan kepahitan yang tak berujung. Di sekeliling mereka berdua berdiri 2 Kaisar Agung tingkat ke-8, terutama Sang Maharaja, yang masih hidup dan memiliki seorang raksasa tingkat ke-9 di sampingnya. Susunan pemain seperti itu jauh lebih kuat dari Tudi, Fei Hong dan Xiang. Selain itu, Qin Nan juga samar-samar merasa bahwa ada kekuatan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di tubuh kedua orang ini. Jika meletus, kemungkinan besar akan jauh melampaui kekuatan tempur Kaisar Agung tingkat keempat. Aku ingin tahu apakah kakak senior Tang Qingsan akan datang dan apakah dia ada di sini? Qin Nan berkata pada dirinya sendiri dan terus mengamati. Apa yang kau lakukan di sini dengan basis kultivasi Kaisar Agung tingkat ketiga dan keempat? Terdengar dengusan dingin dari kejauhan, dan semua penonton mendongak serempak. Mereka langsung melihat sosok dengan nama Tao, Patua Kongwu, melangkah ke arah mereka. Ia memancarkan aura mengerikan, yang membuat banyak kaisar dan raksasa yang hadir mengubah ekspresi mereka. Tingkat kultivasi orang ini secara mengejutkan berada di puncak tingkat Kaisar Agung. Patua Kongwu, kudengar orang ini sepertinya tetua tanah suci surga selatan. Qin Nan, kudengar. Sima Kong memikirkan sesuatu dan terbatuk cepat. Qin Nan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah. Meskipun dia membenci gerbang Nantian, bukan berarti dia membenci semua orang di Tanah Suci Nantian. Bahkan jika dia berperang dengan Tanah Suci Nantian, itu akan terjadi di benua Changlan. Di ruang suci yang misterius ini, mustahil untuk mengetahui jati diri pihak lain yang sebenarnya. Tidak ada yang kosong, tetapi lebih banyak orang membuatnya hidup. Menurutku, aturan yang melarang kultivator di bawah tingkat kelima Kaisar Agung memasuki alam surgawi seharusnya sudah dihapuskan sejak lama. Suara yang menyenangkan datang dari jauh dan bergema di hati setiap orang, membuat suasana hati orang-orang entah kenapa menjadi lebih baik. Yang kulihat hanyalah sosok ramping bernama Tao, Lu Suang Bingzi, yang berjalan perlahan ke arahku. Meskipun aku tak bisa melihat wajahnya, ia tetap memukau. Haha, itu hal yang sangat baik untuk dikatakan. Air laut di kejauhan tiba-tiba bergolak, dan sesosok dengan nama Tao, Kaisar Changsong, muncul darinya. Aura yang terpancar dari tubuhnya menggetarkan kehampaan di segala arah. Kaisar Changsong dan Lu Suang Bingzi, seperti orang tua Kongwu, telah mencapai puncak kultivasi kaisar. 3 kaisar agung di puncak kekuasaan mereka. Baru 2 jam berlalu, dan 3 kaisar puncak telah tiba. Aku penasaran berapa banyak lagi yang akan datang selanjutnya. Dan para raksasa di tingkat ke-9 dan ke-8 kaisar agung. Banyak kaisar dan raksasa di seluruh kuil Tao terkejut ketika melihat pemandangan ini. Hati mereka bergejolak dan sulit bagi mereka untuk tenang. Terutama mereka yang berada di tingkat keempat dan ketiga kaisar agung. Pikiran mereka bahkan lebih goyah, dan butuh banyak usaha bagi mereka untuk menenangkan diri. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kaisar agung di tingkat pertama, dan bahkan lebih sedikit lagi di tingkat kedua hingga kelima. Karena dalam acara semegah ini, jika seorang raksasa di tingkat pertama kaisar agung datang ke sini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sekalipun kamu ingin datang, kamu tidak bisa datang. Di dunia kaisar agung, yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Jika kamu tidak cukup berbudi luhur, kamu akan ditindas. Kudengar Lu Suang Bingzi adalah tetua tertinggi Tanah Suci Yaoci, dan Kaisar Changsong tampaknya adalah kaisar klan hantu. Tapi bukankah kedua orang ini sedang bertapa di Youcheng? Sima Kong memandang orang yang datang dan terus berbicara. Qin Nan, yang berdiri di samping, mendengarkan ini dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka Sima Kong, yang telah menyusup ke ruang Swanson dengan tingkat kultivasi seorang leluhur bela diri, tahu begitu banyak. Berikutnya, raksasa mulai dari tingkat ke-7 Kaisar Agung hingga puncak Kaisar Agung berdatangan ke Istana Naga dari segala arah. Ini juga berarti jumlah kaisar dan raksasa di seluruh Istana Naga telah mencapai 132 orang, termasuk 6 raksasa di puncak tingkat kaisar.
Tentu saja, ada juga beberapa makhluk di antara tingkat pertama dan kelima Kaisar Agung. Setelah melihat pemandangan ini dari kejauhan, mereka berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang. Aku tidak menyangka semua senior sudah datang. Sepertinya aku terlambat. Tiba-tiba, suara hangat terdengar dari cakrawala yang jauh. Suara ini tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh, membuat kebisingan di seluruh dojo menjadi lebih tenang. Aku melihat sesosok di udara, memegang kipas bulu, perlahan berjalan ke arahku. Di sekelilingnya, ada 3 Kaisar Agung tingkat ke-9. Nama tokoh ini adalah Zhuang Wudao. Bab 1316 Akulah satu-satunya, Zhuang Qidao. Bukankah kau pergi ke tanah terlarang Dewa Kematian? Di tengah kerumunan, Kaisar Changsong memandang pendatang baru itu dan bertanya dengan sedikit terkejut. Melapor kepada senior, perjalanan kita ke tanah terlarang Dewa Kematian telah selesai. Aku kebetulan mendengar bahwa Istana Jiwa Naga Kuno telah dibuka, jadi aku datang ke sini untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu. Zhuang Qidao mengucapkannya sambil membungkukkan badan dengan nada lembut, tidak merendahkan diri maupun sombong, sehingga orang-orang mendapat kesan sebagai seorang pemuda yang sopan dan santun. Apakah dia Zhuang Qidao? Dia adalah Zhuang Qidao. Namun, ketika percakapan keduanya sampai ke telinga kaisar dan raksasa lain yang hadir, hati mereka langsung terguncang dan mereka tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang mengagetkan. Karena mereka tidak menyangka Zhuang Qidao yang terkenal akan muncul di hadapan mereka. Zhuang Qidao. Secercah cahaya ilahi langsung muncul di mata Qin Nan. Zhuang Qidao adalah salah satu dari 4 jenius yang telah melampaui aturan seni bela diri di benua Changlan. Ia adalah murid sejati pertama dari Sekte Seni Bela Diri dan menempati peringkat kedua dalam daftar Kaisar Seni Bela Diri Jenius, kedua setelah Seng Tianjing. Qin Nan selalu memiliki minat yang kuat terhadap Zhuang Qidao dan Su Qingning dari Tanah Suci Yaoqi. Jika ada kesempatan, ia pasti akan mengunjungi mereka secara langsung. Aku hanya tidak menyangka akan melihatnya di Istana Kuno Jiwa Naga hari ini. Seng Tianjing memiliki 3 roh bela diri tingkat ke-8 surgawi. Sedangkan Zhuang Qidao, aku tidak tahu apakah itu roh bela diri, pohon bela diri, atau sesuatu yang melampaui aturan seni bela diri. Jika ada kesempatan kali ini, kita harus melawannya. Kilau di mata Qin Nan tiba-tiba membesar, dan darah pertempuran di tubuhnya mulai mendidih. Bahkan jantung kaisarnya yang mengerikan berdetak lebih cepat, menyebabkan secercah semangat juang memancar dari sekujur tubuhnya. Selama ini, Qin Nan paling ingin bertarung dengan jenius top ini. Hanya dengan cara ini Anda dapat benar-benar menikmatinya. Qin Nan, ada apa denganmu? Si Ma Kong yang tengah memperhatikan Zhuang Qidao dengan penuh minat dan berbincang dengan tokoh-tokoh besar seperti Overlord Zaishi, Bitter Si Boneless, Kaisar Changsong, dan Lu Suangbingzi, tiba-tiba menyadari sesuatu, menoleh dan langsung terkejut. Haha, Qidao, kali ini, akulah yang terlambat. Sebelum Qin Nan dapat menjawab, pada saat ini, suara tawa yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Aku melihat sesosok di udara, memancarkan aura yang sangat tajam, melangkah maju bagai pedang dewa yang tak tertandingi. Setiap kali langkah kakinya mendarat, riak-riak akan menyebar di kehampaan. Keagungannya seolah membuat langit dan bumi bergetar. Tidak hanya itu, di sekitar sosok ini, ada 4 kaisar besar tingkat ke-9, yang lebih kuat dari jajaran Zhuang Qidao. Nama tokoh ini adalah, akulah satu-satunya. Hanya aku, yang tertinggi. Banyak kaisar dan raksasa yang hadir terkejut ketika mereka melihat nama Tao ini. Padahal kalau dilihat dari orang-orang berkuasa yang mengikuti orang tersebut dan aura yang terpancar darinya, jati diri orang tersebut sudah pasti luar biasa. Akan tetapi, sampai sejauh mana keistimewaannya itu, sampai berani mengklaim dirinya sebagai satu-satunya yang maha kuasa. Bahkan Zhuang Qidao mungkin tidak berani melakukan itu. Saudara Tianjing, kamu memang sedikit terlambat kali ini. Zhuang Qidao berkata sambil tersenyum di wajahnya. Tianjing, kamu akhirnya sampai. Orang tua Kongwu, yang selama ini hanya diam dan tidak berbicara bahkan ketika Zhuang Qidao muncul, sekarang berbicara dengan nada yang sangat ramah. Saudara Tianjing, mungkinkah orang di depanku ini? Seng Tianjing. Pada saat ini, sebagian besar kaisar dan raksasa di antara hadirin memiliki secercah cahaya di benak mereka, dan mereka memahami sesuatu. Gelombang-gelombang tiba-tiba muncul di hati mereka, dan beberapa bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Seng Tianjing yang ada dalam legenda benar-benar akan muncul. Seng Tianjing, murid sejati pertama dari Tanah Suci Surga Selatan, memiliki 3 roh bela diri tingkat 8 tingkat surgawi dan menempati peringkat pertama dalam seluruh daftar kaisar bela diri jenius. Dengan kata lain, Seng Tianjing adalah jenius nomor 1 yang tak terbantahkan di negeri para dewa, dan bahkan di seluruh benua Changlan. Yang terbaik di dunia. Seberapa transendennya hal ini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan hanya aku yang maha kuasa. Ya ampun, ternyata Seng Tianjing. Orang ini benar-benar menamai dirinya Wei Wuduzun. Terlalu mencolok, kan? Lagi pula, itu cuma 3 roh bela diri tingkat 8 tingkat surgawi.
Sima Kong bereaksi dan menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Seng Tianjing. Seng Tianjing, Qin Nan, yang berdiri di sampingnya, sedikit tertegun, lalu sudut mulutnya perlahan melengkung ke atas. Perjalanan ke istana kuno jiwa naga ini memberinya terlalu banyak kejutan. Ia bertemu Zhuang Qidao, sosok yang selalu ingin ia temui, dan kini bahkan Seng Tianjing pun datang sendiri. Saat itu di istana Kaisar Naga Zhongzhou, aku masih mengingat semua yang kau lakukan dan katakan dengan jelas. Aku harap kau tidak mengecewakanku kali ini. Mata Qin Nan berkilat tajam, memancarkan semangat juang yang luar biasa, dan niat membunuh yang dingin. Tentu saja, tidak peduli apakah itu Seng Tianjing, Zhuang Qidao, atau Kaisar dan raksasa lainnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa di tempat ini, ada seseorang yang hampir mereka lupakan, yang sedang mengawasi mereka. Selanjutnya, dengan kedatangan Seng Tianjing dan Zhuang Qidao, suasana di seluruh kuil Tao menjadi sangat panas, dan banyak sekali mata yang tertuju pada mereka berdua. Karena para kaisar dan raksasa ini sangat penasaran dan ingin melihat orang seperti apa kedua orang jenius ini dan aura seperti apa yang mereka miliki. Sebagai perbandingan, para jenius kaisar bela diri seperti Overlord in the World dan Bitter Sea Without End, yang juga memiliki kelahiran luar biasa, tampak jauh lebih redup. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak orang kuat datang dari segala penjuru, membuat seluruh dojo Istana Naga semakin megah. Seruan terdengar dari waktu ke waktu. Duan King, apakah kamu Duan King? Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Qin Nan dan Sima Kong terkejut. Mereka mendongak bersamaan dan melihat 3 orang dengan nama Tao, Bloodkill, Tao Yan, dan Lei Yuan sedang menatap mereka dari kerumunan. Maaf, kalian bertiga siapa? Qin Nan menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Haha, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Duan King. Ah, Duan King, dengan kultivasi Kaisar Agung tingkat ke-6 saja, kau berani membunuh pemimpin muda klan kita 4 kali berturut-turut. Kurasa kau sudah bosan hidup? Suesa adalah yang pertama bereaksi. Cahaya berdarah melintas di matanya, dan ia mengulurkan tangan besarnya untuk meraih Qin Nan. Bab 1317, Aliansi Darah di Permukaan, ini hanyalah serangan biasa, tetapi sebenarnya, di bawah telapak pembunuh darah, ada 5 tetes esensi darah yang mengerikan, beredar dengan cepat. Jika serangan ini dilancarkan, kelima tetes saripati darah yang mengerikan ini akan langsung meledak dan berubah menjadi ratusan setan darah, membentuk ribuan barisan pembunuh setan darah. Bahkan Kaisar Agung tingkat ke-7 tidak dapat melawannya. Seseorang benar-benar mengambil tindakan? Pada saat ini, banyak kaisar dan raksasa di kuil Tao menunjukkan keterkejutan di mata mereka, dan bahkan mereka yang memiliki reputasi besar mengirimkan pemikiran spiritual mereka. Anda harus tahu bahwa kekerasan tidak diperbolehkan di Dragon Palace Dojo. Jika kau berani menyerang, kau pasti akan mati. Pada saat kritis ini, teriakan dingin, seperti guntur dewa, meledak dalam pikiran Suesa. Tidak bagus. Wajah Suesa berubah drastis. Ia segera menarik kembali tangannya yang terulur, dan keringat dingin mulai menetes di dahinya. Dia begitu dikuasai oleh niat membunuh sehingga dia hampir melupakan sosok ungu itu. Sebagai raksasa tingkat ke-9 Kaisar Agung, dia tahu betul betapa mengerikannya sosok ungu itu. Jika serangan barusan benar-benar dilancarkan, bahkan jika dia tidak akan mati, dia akan menderita luka parah. Senior, saya sedang terburu-buru untuk membunuh musuh tadi dan tanpa sengaja menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Suesa memang pantas menjadi tetua agung. Ia bereaksi cepat, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk kepada sosok ungu itu, berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini tidak akan terjadi lagi. Nada suara sosok ungu itu masih dingin. Terima kasih, senior. Suesa tiba-tiba menghela napas lega. Duan King, kau beruntung kali ini. Aku tidak akan membunuhmu sekarang, tapi nanti, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Suesa menatap Qin Nan dengan ekspresi dingin. Tao Yan dan Lei Yuan yang berdiri di samping juga dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan mereka memiliki niat membunuh seperti itu terhadap Qin Nan bukanlah karena Sui Wen, Lin Yan, dan Lei Hao begitu penting bagi mereka, melainkan karena mereka, para patriark muda dari 3 klan kuno, telah terbunuh 4 kali berturut-turut. Di mana reputasi mereka akan ditempatkan? Di mata mereka bertiga, tindakan Duan King jelas merupakan penghinaan dan provokasi terhadap 3 klan kuno mereka. Itulah sebabnya Suesa bertindak begitu ceroboh dan impulsif tadi. Mendengus. Setelah selesai berbicara, 3 Kaisar Agung, Suesa, Tao Yan dan Lei Yuan, mendengus dingin, menjentikan lengan baju mereka, berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Sialan, aku nggak ngangka bakal ketemu suku ketiga orang itu di tempat ini. Sima Kong tersadar kembali, tampak sedikit tertekan. Diincar oleh 3 kaisar tingkat 9 bukanlah perasaan yang menyenangkan. Qin Nan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang. Meskipun ketiga orang di depannya semuanya berada di tingkat ke-9 Kaisar Agung, jauh melampaui tingkat kultivasinya, lalu kenapa? Jika dia punya kesempatan melakukannya lagi, dia tetap akan membunuhnya. Adapun banyak kaisar dan raksasa yang melihat pemandangan ini dari jauh,
mereka semua menggelengkan kepala dengan penyesalan dan menarik pandangan dan pikiran mereka. Awalnya, mereka pikir mereka bisa melihat pertunjukan yang menakjubkan sebelum memasuki istana kuno jiwa naga. Namun, pada saat ini, sosok ungu yang sedari tadi terdiam seakan-akan mati, tiba-tiba berbicara. Rekan-rekan Taois yang terhormat, selamat datang di istana kuno jiwa naga. Ketika sosok ungu itu berbicara, suaranya bagaikan guntur. Semua kaisar dan raksasa yang hadir, termasuk Seng Tianjing, Zhuang Qidao, Patua Kongwu, dan lain-lain, semuanya menatap ke depan secara bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk Qin Nan dan Sima Kong. Masih ada satu batang dupa tersisa sebelum istana kuno jiwa naga dibuka sepenuhnya. Selama masa dupa ini, sesuai aturan, aku meminta semua rekan Taois untuk membentuk klan beranggotakan 5 orang dan bersumpah darah. Jika kau tidak mencapainya, kau tidak akan bisa memasuki istana kuno jiwa naga. Sosok ungu itu berkata perlahan. Kita berlima menjadi satu klan dan bersumpah darah. Semua kaisar dan raksasa yang hadir sedikit tercengang ketika mendengar ini. Mereka telah memasuki banyak area terlarang, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat permintaan yang begitu aneh. Hahaha, menarik, sangat menarik. Aku penasaran, apakah ada di antara kalian sesama Taois yang bersedia bersumpah darah denganku? Aku masih kekurangan satu orang. Seng Tianjing adalah yang pertama bereaksi. Ia tertawa terbahak-bahak dan menatap seluruh penonton dengan momentum yang luar biasa. Dibandingkan dengan saudara Tianjing, saya masih kurang 2 orang. Saya harap rekan-rekan Taois bersedia bergabung dengan saya. Zhuang Qidao, yang berdiri di samping, juga tersenyum tipis. Saya juga kekurangan 2 orang di sini. Orang tua ini ada di sini. Kemudian, Sang Maharaja di dunia, Laut Pahit Tanpa Batas, serta Patua Kongwu, Lu Suangbingzi, dan Kaisar Changsong. Para kaisar dan raksasa puncak ini, semuanya menghadap hadirin dan berbicara. Semua kaisar dan raksasa yang hadir terharu saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tidak mengetahui pentingnya pengaturan istana kuno jiwa naga, dilihat dari situasi saat ini, mereka secara alami ingin bersama Seng Tianjing, Zhuang Qidao, atau para kaisar dan raksasa teratas itu. Tentu saja, ekspresi para kaisar dan raksasa dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah itu mulai berubah terus-menerus. Mereka tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasi mereka, akan sangat sulit untuk menemukan 5 orang untuk membentuk aliansi. Kalian bertiga, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Qin Nan melirik ke seluruh ruangan, tatapannya akhirnya tertuju pada 3 kaisar agung tingkat ketiga, dan dia segera mulai menyampaikan pesannya. Dia membawa peta istana kuno jiwa naga, jadi dia tidak perlu bersekutu dengan yang kuat. Sebaliknya, akan lebih baik jika dia menemukan 3 kaisar dengan kultivasi yang lebih lemah. Ini. Ketiga kaisar tingkat ketiga melirik Qin Nan dan langsung bersiap menolak. Lagi pula, aura yang dipancarkan Qin Nan hanyalah aura tingkat pertama Kaisar Agung. Hei, kalian bertiga, apa yang kalian ragukan? Jangan tertipu oleh aura yang dipancarkan rekan Daoi Duan King. Dia baru berada di tingkat pertama Kaisar Agung. Kultivasi sejatinya bisa menyaingi tingkat ke-6 Kaisar Agung. Sima Kong mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu serius? Ketiga kaisar tingkat ketiga matanya berbinar dan langsung tergerak. Rekan-rekan Taois, saya punya permintaan yang tidak diinginkan. Pada saat itu, suara gemuruh meledak di seluruh dojo. Qin Nan, Sima Kong, dan semua kaisar serta raksasa lainnya memandang tanpa sadar. Orang yang berbicara tidak lain adalah Blood Kill. Rekan-rekan Taoisku, Duan King dan Dewa Pencuri ini adalah musuh bebuyutan kami. Saat kami bersumpah darah, saya harap kalian akan berbaik hati kepada kami dan tidak bersekutu dengan mereka. Terima kasih banyak. Suesa mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada semua kaisar. Tao Yan dan Lei Yuan, yang berdiri di samping, melihat ke arah kerumunan dan mendarat pada Qin Nan dan Sima Kong, seringai muncul di sudut mulut mereka. Bab 1318, kehidupan Tuan kali ini, mereka bertiga tentu saja ingin memasuki bagian terdalam istana kuno jiwa naga, yang berarti mereka tidak punya energi atau waktu untuk memburu Duan King dan yang lainnya. Jadi, ketika mereka bertiga mendengar bahwa mereka perlu bersumpah darah untuk memasuki istana kuno jiwa naga, mereka punya ide dan memikirkan rencana saat ini. Sekalipun aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku akan memotong kesempatanmu dan mencegahmu memasuki istana kuno jiwa naga. Karena ketiga senior sudah mengatakannya, aku pasti tidak akan membentuk aliansi dengan mereka. Kalian bertiga, tetua, terlalu baik. Kalaupun mereka tidak mengatakannya, aku tidak akan datang menemui mereka. 3 senior. Setelah mendengar kata-kata ini, semua kaisar besar dan raksasa di seluruh kuil Tao mengungkapkan pendapat mereka. Kalian harus tahu bahwa ketiga orang di depan kalian semuanya berada di tingkat ke-9 Kaisar Agung, dan hanya selangkah lagi dari alam puncak Kaisar Agung. Dalam kekuatan apapun, mereka adalah tokoh-tokoh besar setingkat tetua tertinggi. Mereka tidak akan pernah menyinggung 3 orang seperti ini. Tentu saja, ada juga raksasa di kuil Tao yang lebih menakutkan daripada Suesa, Tao Yan, dan Lei Yuan. Namun, raksasa seperti itu tidak akan bersekutu dengan orang biasa,
dan tidak akan menambah 3 musuh kuat demi Duan Qing dan Dao Shen. Maafkan aku, kalian berdua. Lupakan saja soal aliansi itu. 3 kaisar tingkat ketiga yang agak tergerak tadi tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Sekalipun kali ini mereka tidak dapat memasuki istana kuno Jiwa Naga, mereka tidak bersedia berurusan dengan 2 orang di hadapan mereka. Ketiga bajingan tua itu. Wajah si Makong langsung berubah muram. Ia tak menyangka ketiga orang tua ini akan melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Rekan-rekan Taois, mohon dengarkan saya. Qin Nan tampak tenang, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Ia melangkah maju dan menghadap penonton. Oh, 3 tetua tertinggi, Suesa, Tao Yan, dan Lei Yuan, semuanya mengangkat alis. Banyak kaisar dan raksasa agung lainnya juga melirik dan menatap Qin Nan dengan penuh minat. Mereka semua ingin melihat solusi seperti apa yang Duan Qing berikan untuk mengatasi situasi tersebut. Siapapun yang bergabung dengan aliansiku selama kunjungan ke Istana Jiwa Naga ini akan mampu menghindari semua batasan tersembunyi dan niat membunuh, sehingga mereka dapat memasuki bagian terdalam Istana Jiwa Naga dengan lancar. Qin Nan menghela napas dan berbicara perlahan. Akan tetapi, begitu ia mengucapkan kata-kata itu, seluruh kuil besar itu menjadi sunyi, dan semua kaisar serta raksasa yang hadir tercengang. Hahaha, menghindari semua niat dan larangan membunuh yang tersembunyi. Memasuki bagian terdalam Istana Kuno Jiwa Naga. Duan Qing, apa kalian pikir semua orang di sini bodoh? Suesa, Tao Yan, dan Lei Yuan adalah yang pertama bereaksi. Mereka tak kuasa menahan tawa seolah-olah mendengar lelucon yang sangat lucu, dengan sedikit sarkasme di mata mereka. Mereka awalnya sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Duan Qing, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Haha, menghindari semua batasan tersembunyi dan niat membunuh. Apa yang baru saja dia katakan? Memasuki bagian terdalam Istana Kuno Jiwa Naga. Apakah Duan Qing sakit jiwa? Apakah dia tahu apa maksud kata-katanya tadi? Engah. Semua kaisar dan raksasa yang hadir tersadar. Sebagian besar menunjukkan ekspresi jijik dan sarkasme di wajah mereka, sementara beberapa yang tersisa mencibir dan membenci Duan Qing dalam hati. Bahkan raksasa seperti Seng Tianjing, Zhuang Qidao, Kong Wu Lauren, Lu Suangbingzi dan lainnya memiliki senyuman diam di wajah mereka. Mereka terhibur dengan ketidaktahuan Duan Qing. Apa artinya menghindari semua larangan tersembunyi dan niat membunuh? Di seluruh alam Swanson, tak peduli apakah ia seorang kaisar puncak, kaisar bela diri jenius, atau eksistensi yang telah menguasai teknik murid penentang surga, mustahil untuk melakukannya. Karena ada begitu banyak niat membunuh yang tersembunyi dan batasan-batasan di ruang Swanson, dan perubahan-perubahannya begitu banyak sehingga sulit untuk menjaganya. Terlebih lagi, dia berhasil memasuki bagian terdalam Istana Kuno Jiwa Naga. Harus jelas bahwa di antara semua area terlarang di ruang Swanson, memasuki bagian terdalam bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Belum lagi Istana Kuno Jiwa Naga menempati peringkat ke-12 di antara banyak area terlarang. Misalnya, 3 tetua tertinggi, Suesa, Tao Yan dan Lei Yuan, tujuan mereka hanya untuk memasuki kedalaman Istana Kuno Jiwa Naga. Orang-orang ini jelas-jelas memandang rendah orang lain. Si Makong memperhatikan ekspresi semua orang dan menggertakkan giginya. Ini agak rumit. Suasana hati Qin Nan tidak terlalu terpengaruh, tetapi dia sedikit mengernyit saat melihat situasi di depannya. Peta yang diberikan cermin perunggu kepadanya tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain apapun yang terjadi. Kalau tidak, bagaimana ia bisa membuktikan diri dan menemukan sekutu? Jika kali ini, bahkan dengan peta, kita tidak bisa memasuki Istana Kuno Jiwa Naga, itu akan menjadi kerugian besar. Duan Qing dan Dewa Pencuri, kan? Datanglah padaku dan bentuk aliansi denganku. Pada saat ini, suara samar terdengar di dojo. Sebagian besar kaisar dan raksasa di antara hadirin sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara sebenarnya adalah sang penguasa dunia. Apa maksudmu, sang penguasa masih hidup? Ekspresi Suesa, Tao Yan dan Lei Yuan tiba-tiba berubah. Tidak apa-apa, aku hanya tidak menyukainya. Overlord tampak normal saat hidup dan berkata dengan tenang. Dia selalu membenci orang-orang dari 7 klan kuno lainnya. Selain itu, apa yang terjadi pada Duan Qing dan Dao Shen hari ini agak mirip dengan apa yang dia alami saat baru lahir, jadi dia mengambil tindakan untuk membantu Duan Qing dan Dao Shen. Selain itu, yang lain takut menyinggung Suesa, Tao Yan, dan Lei Yuan, tetapi dia, sang patriark muda klan Zan, tidak takut sama sekali. Bagus sekali, Overlord masih hidup. Kami bertiga sudah mencatat apa yang terjadi hari ini. Suesa, Tao Yan dan Lei Yuan semuanya memiliki ekspresi muram dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Juga, kau bersedia menyinggung kami dan memenangkan Duan Qing. Mungkinkah kau ingin Duan Qing memimpinmu untuk menghindari semua niat membunuh dan larangan serta memasuki bagian terdalam Istana Kuno Jiwa Naga? Melihat situasi tidak dapat diubah, ketiga pembunuh darah mulai berbicara dengan nada sinis. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak kaisar dan raksasa tidak dapat menahan tawa. Aku terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengan kalian bertiga. Duan Qing, Dao Shen, aku lupa bertanya, apakah kalian berdua bersedia bersekutu denganku?
Overlord mengabaikan ketiga Blood Killer dan melihat ke arah Qin Nan dan Sima Kong di seberang kerumunan. Hei, ya, tentu saja aku bersedia. Raut wajah Sima Kong berseri-seri karena kegirangan, dan dia mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Apa yang dikatakan lelaki tua yang disebut Kaisar Pencuri itu memang benar. Semuanya akan beres pada waktunya. Apa yang awalnya akan menjadi situasi pembunuhan diselesaikan dengan cara ini, dan dia bahkan membuat sumpah darah dengan tokoh yang kuat seperti penguasa dunia. Rekan Taois, terima kasih atas bantuanmu. Begitu kita memasuki istana kuno Jiwa Naga, aku pasti akan memenuhi janjiku. Alis Qin Nan mengendur, dia menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Overlord tidak datang membantu mereka kali ini, akan sulit bagi mereka untuk menemukan sekutu. Bahkan, mungkin mereka tidak akan bisa memasuki istana kuno Jiwa Naga pada akhirnya. Bab 1319, 1000 tahun Daun Naga, itu tidak perlu, itu hanya bantuan kecil. Tuan Zaisi melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Meskipun dia membantu Duan King, dia tidak mempercayai apapun yang dikatakan Duan King sebelumnya. Demikian pula, mereka tidak berniat meminta Duan King untuk membalas budi. Melihat ini, Qin Nan tidak berkata apa-apa lagi dan mulai bersumpah darah dengan Bawang Zaisi dan yang lainnya. Ketika Kaisar dan raksasa lainnya melihat bahwa badai telah berakhir, mereka semua mengalihkan pandangan dan mulai membentuk aliansi. Setelah beberapa saat, kecuali dua kaisar tingkat ketiga yang pergi dengan sedih, semua kaisar telah menyelesaikan aliansi. Waktunya untuk satu batang dupa telah tiba. Rekan-rekan Taois, silakan ikuti saya. Bayangan ungu itu membentuk segel di tangannya, dan energi naga kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak keluar. Di depan kuil Tao, energi itu terus terbang dan berputar, mengembun menjadi gerbang naga kuno setinggi lebih dari 30 kaki. Bagian dalam gerbang itu gelap gulita. Bayangan ungu itu berkelebat dan menghilang di balik pintu. Berjalan. Pada saat ini, Seng Tianjing, Zhuang Qidao, Kong Wu Lauren, Lu Suang Bingzi, dan raksasa lainnya semuanya berubah menjadi cahaya yang mengerikan dan bergegas maju dengan kekuatan yang dahsyat. Qin Nan, Sima Kong, Bawang Zaisi, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Ini. Begitu mereka melangkah masuk pintu, semua orang tertarik dengan pemandangan di hadapan mereka. Mereka melihat masih ada kuil Tao di bawah kaki mereka, tetapi gelap gulita di semua sisi, seolah mengambang di kehampaan. Di depan kuil Tao ini, situasinya berbeda. Ribuan jembatan muncul. Setiap jembatan terbuat dari sisik-sisik ungu emas yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan naga yang menggelinding. Jembatan itu tenggelam ke kedalaman kegelapan tanpa ujung yang terlihat, seolah membentang seperti jalan naga menuju langit. Semua orang yang hadir sangat familiar dengan sisik jenis ini, sisik naga dari naga perang ungu emas kuno. Ada total 1999 jembatan langit skala naga di sini, dan masing-masing mengarah ke istana jiwa naga kuno. Namun, beberapa jembatan sisik naga ini dipenuhi dengan banyak sisik terbalik naga, beberapa lebih sedikit jumlahnya, beberapa tersembunyi dengan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa sangat aman. Beberapa mengarah ke tengah istana kuno jiwa naga, dan beberapa mengarah ke bagian terluar. Jenis jembatan langit sisik naga yang kau pilih untuk dinaiki sepenuhnya bergantung pada keputusanmu. Lagi pula, setiap orang hanya punya satu kesempatan. Setelah kau melangkah ke jembatan, kau tidak boleh kembali, atau kau akan dikeluarkan paksa dari istana kuno jiwa naga. Bayangan ungu mengungkap semua misteri di dalamnya. Permisi, senior, apa fungsi dari skala terbalik naga? Di tengah kerumunan, seorang raksasa tingkat ke-9 dari Kaisar Agung dengan tajam memperhatikan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Semakin banyak sisik terbalik naga, semakin banyak niat membunuh yang bisa dihindari, dan semakin kuat niat membunuh yang bisa diblokir. Saat kau mencapai kedalaman istana kuno jiwa naga, akan ada kegunaan luar biasa lainnya. Bayangan ungu itu berkata perlahan. Bisakah Anda menghindari dan menahan niat membunuh? Mata semua orang di antara penonton berbinar, dan mereka segera bertekad bahwa mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak Dragon Sleeve Scale saat-saatnya tiba. Keputusan tentang jembatan langit skala naga masih membutuhkan sebatang dupa. Saya harap semua orang bisa segera mengambil keputusan. Bayangan ungu itu mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, sebatang dupa terbakar perlahan. Hati Kaisar bergerak, semangat bela diri dilepaskan, Yin dan Yang serta 8 diagram menyimpulkan segala sesuatu. Dalam sekejap, cahaya merah menyilaukan memancar dari tubuh Seng Tianjing, dan roh bela diri surgawi tingkat 8 muncul di belakangnya. Di telapak tangannya, sebuah kompas Yin yang muncul, dengan cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dalamnya. Jurus yang ia gunakan adalah jurus yang ia pelajari dari Master Yin Yang. Jurus itu dapat memprediksi keberuntungan dan kemalangan, menyimpulkan peluang, dan sangat misterius. Murid Dao 7 lubang. Baju zirah kura-kura hitam 8 cahaya. Gambaran tersisa dari kehampaan berawan. Segera setelah itu, Zhuang Qidao, Patua Kong Wu, Lu Suang Bingzi, Kaisar Changsong, dan raksasa lainnya semua bertindak. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar dan raksasa lainnya.
Mereka menggunakan berbagai teknik murid, teknik ramalan, dan harta karun aneh. Meskipun semua kaisar di benua Changlan adalah kaisar semu, mereka mampu mencapai tingkat ini, dan fondasi serta sarana mereka sendiri tentu saja luar biasa dan unik. Kalian berdua bisa terus mengikutiku nanti. Penguasa Zaisi mengucapkan sesuatu kepada Kinnan dan Sima Kong, lalu duduk bersila dan, bersama kedua kaisar lainnya, secara bersamaan membentuk segel kuno. Cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya memancar, dan teknik mengintip yang unik mulai bekerja. Kinnan, mana yang harus kita pilih? Bagaimana kalau kita berdua, dengan Overlord yang masih hidup, berpisah? Dengan begitu, kita pasti akan mendapatkan lebih banyak Dragon's Reverse Scales. Sima Kong terkekeh. Dengan tingkat kultivasimu, bahkan jika aku memberitahumu cara menghindari niat membunuh dan batasan, kau tetap akan menghadapi kematian. Kinnan menuangkan baskom berisi air dingin padanya tanpa ragu dan mengamati peta dengan pikirannya. Setelah puluhan kali tarikan napas, secercah cahaya melintas di matanya. 3 rekan Taoisku, yang ke-18 ini, sisik terbalik naga, memiliki jumlah terbanyak, memiliki niat membunuh paling rendah, dan mengarah langsung ke pusat istana kuno jiwa naga. Itu pilihan pertama. Bagaimana kalau kita ke sana bersama? Kinnan tidak bergerak, tetapi menatap ketiga penguasa yang masih hidup. Dengan baik, Tuan Zaisi sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Duan King benar-benar mulai memberikan arahan. Kalau kalian berdua mau pergi, pergilah sendiri. Jangan menyeret kami. Di samping sang maharaja yang masih hidup, kedua kaisar itu membuka mata dan mencibir. Baru beberapa lusin tarikan napas berlalu. Bahkan dengan cara yang paling luar biasa sekalipun, mustahil untuk melihat semua jembatan langit bersisik naga dengan jelas dan memilih yang terbaik dalam beberapa lusin tarikan napas ini. Kalau kamu mau pergi, silakan saja. Tapi aku sarankan kamu jangan percaya begitu saja pada hal-hal tertentu. Kalau tidak, kamu bisa kehilangan nyawamu. Sang penguasa pun sadar dan berbicara, kata-katanya berusaha membujuknya. Menurut pendapatnya, Kinnan kemungkinan besar telah memperoleh sesuatu dan karena itu memilih jembatan langit skala naga. Sebagai tuan muda klan Zan, dia tentu tahu betapa tidak dapat diandalkannya benda-benda ini. Baiklah, kalau kau mau percaya padaku, tanggal 27, 63, 89, 354, 936, dan 1364 semuanya layak dikunjungi. Selamat tinggal. Kinnan melihat sikap ketiga orang itu, pikirannya jernih bak cermin. Setelah berkata demikian, ia membungkuk kepada ketiga orang itu dan terbang bersama Sima Kong. Bagaimanapun, ketiga orang ini telah berjasa padanya, jadi wajar saja jika ia harus membalas budi mereka. Bagaimana ketiga orang ini memilih, terserah mereka. Bab 1320, penemuan mengejutkan, dia benar-benar ingin menunjukkan jalannya kepada kita. Duan King ini terlalu tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Tuan muda, jika kita tahu ini akan terjadi, seharusnya kita tidak membantunya sejak awal. Ketika kedua kaisar mendengar kata-kata ini, mereka menunjukkan penghinaan di mata mereka. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Duan King, yang hanya berada di level pertama Kaisar Agung, dapat memilih jembatan langit skala naga yang benar dan paling sesuai berdasarkan aura yang dipancarkan hanya dalam beberapa lusin napas. Jangan bicarakan ini. Waktunya terbatas. Cepat aktifkan formasi untuk mencari. Overlord menggelengkan kepalanya, memejamkan matanya, dan menenggelamkan pikirannya. Dia baru saja berada di dojo Istana Naga, dan dia tidak senang dengan ketiga pembunuh darah itu, jadi dia membantu Duan King. Mengenai pilihan Duan King selanjutnya, Del, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat yang sama, ketika Kinnan dan Sima Kong terbang keluar, semua kaisar dan raksasa di seluruh dojo sedikit tertegun, bahkan bayangan ungu. Sebab tidak seorang pun menduga bahwa seseorang akan membuat keputusan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas. Ini, Duan King dan Dewa Pencuri. Semua kaisar dan raksasa membuka mata mereka dan melihat serempak. Ketika mereka melihat kedua sosok itu, mereka kembali tercengang. Hahaha. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, mereka sudah memilih jembatan langit sisik naga. Sepertinya Duan King dan Dewa Pencuri pasti cukup sadar diri untuk menyadari bahwa mereka tidak bisa memilih jembatan langit yang tepat, jadi mereka tidak membuang waktu lagi dan langsung memilihnya secara acak. Suesa, Taoyan dan Lei Yuan tidak dapat menahan tawa, dan ada sedikit nada sarkasme dalam kata-kata mereka. Apakah ini yang disebut menghindari segala niat dan larangan membunuh? Masuki kedalaman istana kuno jiwa naga? Itu sungguh menggelikan. Para kaisar besar dan raksasa lainnya mengangguk, dan mereka bahkan lebih meremehkan Kinnan dan Sima Kong dalam hati mereka. Jelaslah mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan ketiga pembunuh darah itu. Ekspresi Kinnan dan Sima Kong tetap sama saat mendengar kata-kata ini. Mereka hanya melirik ketiga pembunuh darah tanpa berkata apa-apa. Mereka kemudian langsung menghilang ke jembatan langit skala naga ke-18. Ini. Napas bayangan ungu itu tiba-tiba terhenti, dan gelombang keterkejutan muncul di hatinya. Kedua orang ini benar-benar memilih jembatan langit skala naga ke-18 hanya dalam beberapa lusin tarikan napas. Bagaimana ini dilakukan?
akan lebih baik jika aku menghadapi niat membunuh dan mati di sana. Ketiga pembunuh darah tentu saja tidak menyadari keanehan bayangan ungu itu. Mereka mengutuk dalam hati dan terus melancarkan teknik rahasia mereka. Para kaisar dan raksasa besar lainnya juga menarik pandangan dan pikiran mereka dan terus mengamati. Waktu berlalu, dan segera setengah batang dupa waktu telah berlalu. Di seluruh kuil Tao, banyak kaisar dan raksasa telah melihat secercah misteri. Tubuh mereka telah berubah menjadi sinar cahaya raksasa dan melesat ke jembatan langit berskala naga yang besar. Ketika seluruh batang dupa itu habis terbakar, hanya tersisa beberapa ribu tarikan napas saja. Zheng Tianjing, Zhuang Qidao, Kong Wu Laoren, dan Lu Shuangbingzi yang selama ini terdiam, mengeluarkan aura kuat hampir pada saat yang bersamaan. Zheng Tianjing, mereka pindah. Para kaisar dan raksasa yang tersisa di dojo, termasuk Tuan Zaishi dan lainnya, semuanya terkejut dan mendongak serempak. Tentu saja, mereka sangat peduli dengan keputusan para jenius dan kaisar papan atas ini. Beberapa orang bahkan tinggal di masa ini khusus untuk mengikuti mereka. Suara mendesing. Sosok Zheng Tianjing adalah yang pertama bergerak, seperti sinar pelangi yang menembus matahari, dan bersama 4 orang lainnya, ia bergegas menuju jembatan langit skala naga ke-27. Wus-wus. Segera setelah itu, serangkaian suara cepat yang menerobos udara terdengar, dan 3 raksasa, Pak Tua Kong Wu, Lu Shuangbingzi, dan Kaisar Changsong, masing-masing menyerbu ke jembatan langit skala naga ke-63, ke-89, dan 936. Berjalan cepat dan menyusul. Meskipun aku mungkin tidak bisa mendapatkan terlalu banyak sisik terbalik naga, aku masih bisa menghindari niat membunuh dan batasan yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki bagian tengah istana kuno jiwa naga. Banyak kaisar dan raksasa memiliki cahaya yang bersinar di mata mereka dan bergegas keluar bersama. Hah, jembatan sisik naga kuno yang dimasuki Zheng Tianjing dan yang lainnya ini sepertinya agak familiar. Tuan Zaishi dan 2 kaisar agung lainnya sedikit mengerutkan kening saat menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Teman-teman Taois, saya pergi dulu. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Zhuang Qidao, yang belum bergerak, menahan auranya, menghilang dari tempatnya, dan melangkah ke jembatan langit skala naga ke-354. Jembatan langit skala naga ke-354. Tuan Zaishi dan 2 kaisar lainnya sedikit tercengang. Tiba-tiba mereka bertiga teringat sesuatu dan wajah mereka berubah drastis. Jembatan langit berskala naga ke-27, 63, 89, 354, dan 936 yang dimasuki Zheng Tianjing, Zhuang Qidao, Pak Tua Kong Wu dan yang lainnya semuanya sama persis dengan apa yang telah dijelaskan Duan Qing sebelumnya. Jika ini suatu kebetulan, bukankah ini suatu kebetulan yang berlebihan? Mungkinkah? Suara kedua kaisar agung itu bergetar, dan gelombang keterkejutan melanda hati mereka. Meskipun semua ini sungguh mengejutkan, fakta di hadapan mereka memaksa mereka untuk mengakuinya. Dilihat dari aura yang dipancarkan, Duan Qing, yang hanya berada di level pertama Kaisar Agung, sebenarnya tahu jembatan langit skala naga mana yang terbaik dan paling cocok hanya dalam beberapa lusin napas. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka hasilnya. Kita benar-benar picik tadi. Tuan Zaishi menarik napas dalam-dalam. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara dan nada kedua kaisar itu jauh lebih lemah dan hati mereka berdarah. Anda tahu, menurut Duan Qing, apa yang disebut jembatan langit skala naga ke-18 lebih baik daripada jembatan langit skala naga yang dimasuki Zheng Tianjing, Zhuang Qidao dan lainnya. Namun kesempatan bagus itu ditolak oleh keduanya. Duan Qing memberitahu kita tentang total 6 jembatan langit skala naga. Sekarang tinggal 1 lagi. Ayo cepat ke sana. Penguasa Zaishi bereaksi, mengumpulkan pikirannya, dan mengeluarkan kultivasinya, lalu terbang cepat menuju jembatan langit skala naga ke-1364. 2 kaisar lainnya mengikutinya dari dekat. Tidak bagus. Ketika ketiga pembunuh darah di dojo melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka baru saja menggunakan metode rahasia dan telah mengetahui bahwa jembatan langit skala naga ke-1364 sangatlah menakjubkan. Namun kini, ia telah disusul oleh Bawang Zaishi dan yang lainnya. Kamu hanya bisa berganti ke yang lain. Ketiga pembunuh darah bereaksi, menggertakkan gigi, dan bergegas ke sisi lain. Bersambung.